Bab 741. Anak muda suka mengikuti fashion. Kalau bicara soal fashion, Jepang pasti tak kalah jauh dibandingkan China. Bahkan bisa dikatakan tingkat fashion di Jepang lebih tinggi dibandingkan di China. Itu sebabnya ada tren Jepang, dan perempuan memiliki gaya rambut ala Jepang, manikur ala Jepang, riasan ala Jepang, Dapat dikatakan bahwa gadis-gadis Jepang memiliki tingkat fashion yang sangat tinggi secara keseluruhan, dan mereka lebih menyukai kota-kota metropolitan yang modis seperti Tokyo. Tapi Nanako Ito adalah pengecualian. Dia tidak pernah menyukai hal-hal yang modis. Sebaliknya, dia selalu menyukai budaya klasik. Misalnya, dia suka mempelajari seni teh, Tiongkok kuno, puisi kuno, dan bahkan arsitektur dan pakaian kuno. Oleh karena itu, kota Kyoto selalu menjadi pasangan yang cocok dengan temperamennya. Dia juga tahu bahwa permainannya hari ini bisa dikatakan bencana. Meski kecil kemungkinannya dia akan kehilangan nyawanya, dia takut tidak bisa lepas dari nasib terluka parah. Oleh karena itu, dia berharap bisa kembali ke Kyoto untuk hidup setelah terluka, pemulihan. Ketika Takehiko Ito mendengar kata-katanya, dia berseru dengan cinta di wajahnya dan tanpa ragu-ragu, tidak masalah. Saya akan membersihkan rumah besar di Kyoto sekarang. Bagus. Nanako Ito sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat. Aku selalu ingin kembali ke Kyoto untuk tinggal sebentar, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Kali ini keinginanku terkabul. Setelah itu, dia menambahkan, omong-omong, Odo-san, aku juga ingin menyusahkanmu untuk menyapa sekolahku. Oke, Takehiko Ito mengangguk berulang kali, serahkan semua ini padaku. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, pergilah ke kompetisi dengan memikirkan hatimu. Nanako Ito membungkuk lagi. 9:20. Penyelenggara memberitahu para pemain untuk tampil. Final ini benar-benar mendapat terlalu banyak perhatian, dengan stasiun TV nasional yang menyiarkannya secara langsung, dan banyak situs video yang juga menyiarkannya langsung di internet. Oleh karena itu, Ye Chen tidak lagi menemani Qin Aoxue di atas panggung, tetapi meninggalkan belakang panggung lebih awal dan duduk sendirian. Di lokasi permainan, saya sedang duduk membelakangi kamera. Dia percaya bahwa Aoxue tidak lagi membutuhkan bimbingannya, jadi dia hanya perlu menonton pertandingannya dalam diam. Segera, Qin Aoxue dan Ito Nanako masuk dari pintu masuk di kedua sisi ring. Kedua gadis itu sangat memukau, sehingga mereka menimbulkan sorak-sorai yang meriah ketika mereka tampil di atas panggung. Begitu keduanya muncul di atas panggung, mereka menarik perhatian semua orang, namun mata mereka sendiri mulai mencari orang yang sama di antara penonton. Sosok itu adalah Ye Chen. Ye Chen sekarang menjadi pendukung spiritual Qin Aoxue. Dia tahu betul bahwa tanpa bantuan Ye Chen, dia tidak akan pernah bisa mencapai titik ini. Bagi Nanako Ito, Ye Chen kini telah memenuhi hatinya. Sebagian besar alasan mengapa dia bertarung dalam game ini karena dia tahu dia akan kalah atau bahkan terluka parah adalah karena dia tidak ingin Ye Chen meremehkannya. Ketika keduanya melihat Ye Chen, mata mereka tertuju pada Ye Chen pada saat yang bersamaan. Aoxue tidak merahasiakan kekaguman dan kekaguman di wajahnya, sementara mata Ito Nanako penuh kelembutan. Di atas ring, wasit membawa kedua gadis itu ke tengah ring dan menjelaskan aturan mainnya kepada mereka seperti biasa. Adapun mereka berdua, tidak satupun dari mereka melihat ke arah wasit atau satu sama lain, mereka semua melihat ke arah Ye Chen di antara penonton. Ye Chen tiba-tiba merasa sedikit stres. Tak disangka, kedua gadis ini, bukannya mempersiapkan kompetisi dengan baik, malah menatapku tanpa henti saat mereka naik ke atas panggung. Apakah kamu begitu tampan? Tidak bisakah kamu mengurus bisnis saja? Saat dia memikirkannya, wasit di atas panggung juga merasa malu. Dia terbatuk dua kali dan berkata, kalian berdua, apakah kalian mendengarkan saya dengan penuh perhatian? Aoxue tersadar terlebih dahulu dan berkata dengan wajah memerah, maafkan saya, wasit, tadi. Saya terganggu. Wasit tidak punya pilihan selain melihat ke arah Ito Nanako lagi. Nona Ito, di mana Anda? Wajah Ito Nanako langsung memerah dan dia buru-buru berbisik, maaf wasit, perhatianku juga sedikit terganggu. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Aoxue, dan kemudian menyadari bahwa wajah Qin Aoxue sudah penuh dengan rasa malu seorang gadis. Dia diam-diam bertanya-tanya, apakah Aoxue Qin ini menyukai Ye Chen? Aoxue juga memandang Nanako Ito dengan heran saat ini.
Meskipun Ito Nanako lebih tenang dari dirinya, wajahnya juga merah, jadi dia tidak bisa menahan rasa kagum di hatinya. Mungkinkah Nanako Ito juga menyukai Tuan Ye seperti saya? Namun, dia segera merasa lega dan berpikir dalam hati, untuk pria sehebat Tuan Ye, saya khawatir sebagian besar wanita akan jatuh cinta pada Tuan Ye. Tidak bisa menahan ketertarikannya. Oleh karena itu, wajar jika Ito Nanako menyukai Tuan Ye. Bahkan jika itu adalah gadis Eropa dan Amerika, dia mungkin juga menyukai Tuan Ye. Hei, itu sayang sekali, Tuan Ye bagaimanapun juga. Untuk orang yang sudah menikah, tidak peduli berapa banyak wanita yang menyukainya, akan sulit baginya untuk benar-benar bisa bersama dengannya, bukan? Ayah saya selalu meminta saya untuk lebih dekat dengan Tuan Ye, berusaha untuk membuat Tuan Ye jatuh cinta padaku, tapi sudah lama sekali, tapi aku belum menyadari kalau Tuan Ye punya perasaan padaku. Kedua wanita itu hanya punya pikiran masing-masing dan berpikir keras lagi. Wasit awalnya berpikir bahwa dia telah menarik perhatian mereka kembali dan banyak bergumam, tetapi kemudian dia menemukan bahwa tidak satupun dari mereka memandangnya, seolah-olah mereka sedang kesurupan. Dia merasa sedikit pusing dan bertanya, apakah kalian berdua mengerti? Ito Nanako buru-buru berkata, wasit, maaf, apa yang baru saja Anda katakan? Qin Haoxue juga tampak malu. Wasit yakin dan berbisik, kalian berdua adalah petarung sanda wanita terbaik. Kalian telah berhasil mencapai final. Jangan meninggalkan saat final. Begitu banyak penonton dan banyak reporter media yang memperhatikan kalian berdua. Baiklah. Qin Haoxue berkata dengan nada meminta maaf, wasit, jangan khawatir, kami akan bermain bagus, kami pasti akan melakukannya. Nanako Ito juga menjulurkan lidahnya dan berkata dengan serius, wasit, kami siap. Petik 2, wasit mengangguk dan berkata, kalian berdua tidak didampingi pelatih hari ini, kan? Petik 2, ya, keduanya mengangguk pada saat bersamaan. Pelatih Qin Haoxue adalah Ye Chen, tapi hari ini Ye Chen pergi ke penonton dan tidak memberikan bimbingannya di depan ring. Pelatih Nanako Ito masih terbaring di tempat tidur menonton siaran langsung, jadi tak satu pun dari mereka memiliki pelatih yang mengikuti mereka hari ini. Maka wasit berkata dengan serius, kalian berdua adalah master, dan kalian juga tahu bahwa tangan dan kaki tidak memiliki penglihatan, jadi saat pertandingan dimulai, jika kalian cedera, cobalah menilai situasi kalian sendiri secara akurat, dan jangan memaksa secara membabi buta. Jika Anda tidak dapat bertahan, tolong beritahu saya segera, agar saya dapat mengakhiri permainan tepat waktu. Apakah Anda mengerti? Petik 2, biasanya, ketika permainan mencapai momen kritis, atau para pemain mencapai momen yang sangat kritis, pelatihlah yang melempar handuk dan mengumumkan kekalahan. Namun, jika pelatih tidak berada di lapangan, maka terserah pada pemainnya sendiri. Namun terkadang para pemain menjadi buta sendiri, atau terluka parah dan tidak bisa bereaksi sama sekali, sehingga mereka mudah terluka parah oleh lawan, sehingga pelatih mengingatkan mereka untuk tidak bertahan di saat-saat kritis. Keduanya mengangguk dengan serius. Jadi, wasit dengan lantang mengumumkan, oke, pertandingan dimulai. Bab 742. Karena kedua gadis itu sedikit linglung tadi, ketika wasit mengumumkan dimulainya permainan, tak satu pun dari mereka bisa langsung masuk ke keadaan seperti sebelumnya. Jadi gaya lukisan di atas ring tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Wasit mengumumkan dimulainya permainan dan dengan cepat menjauh dari jarak tertentu. Secara logika, para pemain di kedua sisi akan segera mengikuti ritme dan mulai melakukan serangan tentatif. Namun, dua orang di atas panggung tertegun selama beberapa detik tanpa bergerak. Pada saat ini, seorang penonton pria berteriak, Qin Haoxue, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat kalahkan wanita jalan Jepang itu. Petik 2, Haoxue, gadis Jepang ini cukup cantik, tolong berjanji padaku untuk tidak memukul wajahnya, oke? Qin Haoxue tiba-tiba merasa sedikit pusing. Kompetisi ini merupakan kompetisi level tertinggi yang pernah ia mainkan sepanjang hidupnya. Namun, ini juga merupakan game dengan atmosfer paling tidak kompetitif. Jadi, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghilangkan gangguan ini, memeluk tinjunya ke arah Ito Nanako, dan berkata, Bu Ito, saya tersinggung. Setelah mengatakan itu, dia segera bergegas menuju Ito Nanako dengan tinju yang ganas. Nanako Ito tidak berani menganggap entengnya dan meresponsnya dengan penuh semangat.
Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Aoksue dalam pertarungan langsung. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan bahkan mengakalinya akan sulit. Jadi yang ingin dia lakukan sekarang adalah bertahan sebanyak mungkin terlebih dahulu, lalu mencari peluang untuk melakukan serangan balik terhadap lawan tanpa meminta perlawanan. Melukai lawan, hanya untuk mendapatkan poin teknis dari wasit. Sekalipun kalah, Anda tidak boleh kalah telak. Jadi, dia dengan cepat mundur dengan kakinya, membalikkan tangannya ke telapak tangan, dan menghadapi tinju Aoksue dengan telapak tangannya yang lembut. Kemudian pada saat terjadi kontak, dia dengan cepat mengikuti kekuatan lawan dan mempercepat kemundurannya. Dalam sekejap, itu sudah terjadi. Serangan Qin Aoksue ini berhasil dijinakkan. Aoksue tidak menyangka bahwa Nanako Ito akan menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan guna meringankan pukulan kerasnya sendiri, dan diam-diam dia terkejut. Cara Nanako Ito menyikapinya menunjukkan bahwa pengalamannya sungguh luar biasa. Tinjunya sendiri sangat keras, jika tinju tersebut diberikan kekuatan dan kecepatan yang cukup maka tinju tersebut akan sangat ofensif dan mematikan. Pada saat ini, tidak peduli Anda menggunakan bagian tubuh manapun untuk menahan tinju lawan, Anda harus menanggung semua kekuatan lawan terlebih dahulu. Itu seperti mobil yang melaju kencang yang akan menabrak tembok yang keras, orang-orang di dalam mobil tidak dapat menahan kekuatan besar dari benturan antara tubuh daging dan darah mereka dan roda kemudi di dalam mobil pada saat tabrakan. Namun, meskipun tidak disarankan untuk menghadapinya dengan paksa, ini adalah cara yang sangat baik untuk menghadapinya dengan lembut. Seolah-olah kantung udara meledak di antara orang tersebut dan roda kemudi pada saat terjadi kecelakaan. Kantung udara yang lembut dan elastis dapat melindungi tubuh dengan baik, dan pada saat yang sama, juga dapat mengurangi kekuatan benturan dengan baik. Ini sangat penting. Nanako Ito mampu menilai seluruh situasi dalam sekejap mata, dan segera merespons, menggunakan telapak tangannya yang lembut untuk melepaskan kekuatannya. Langkah ini benar-benar mengesankan Aoksue. Inilah pentingnya pengalaman dan kecepatan reaksi. Dia juga tahu bahwa Nanako Ito tidak diragukan lagi jauh lebih unggul darinya dalam dua hal ini. Pada saat ini, Ye Chen juga menghela nafas dalam hatinya atas respon sempurna Nanako Ito. Benar saja, pengalaman tidak bisa diimbangi dengan kekuatan keras. Qin Aoksue sekarang seperti seorang pengemudi yang memiliki supercar. Mobilnya sangat bertenaga dan cepat. Namun, dia tidak cukup tahu tentang kondisi jalan di trek tersebut. Dia tidak tahu di mana ada belokan, lubang, atau di mana. Di sana adalah jalan pintas. Meskipun mobil Nanako Ito tidak sekuat dan secepat supercar Qin Aoksue, dia sangat paham dengan kondisi lintasan dan mengetahui setiap detail kecil. Oleh karena itu, jika kedua tipe pembalap ini bersaing bersama, meskipun pada akhirnya pembalap supercar menang, itu mungkin bukan kemenangan yang sangat membahagiakan. Meskipun Ito Nanako berhasil menghindari serangan Qin Aoksue, dia tidak berani meremehkan musuh sama sekali. Karena di ronde tadi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Aoksue sangat kuat. Untungnya, dia baru saja menggunakan telapak tangannya untuk mengatasinya. Kalau tidak, jika dia menggunakan bagian manapun dari tubuhnya untuk melawan, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari nasib terluka. Aoksue juga tahu bahwa kelebihannya terletak pada kecepatan dan kekuatan, dan kelemahannya terletak pada pengalaman dan keterampilan, jadi dia tidak berani memberi Nanako Ito kesempatan untuk bernapas dan segera melancarkan serangan putaran kedua padanya. Qin Aoksue berpikir dengan sangat sederhana. Jika lawan sangat pandai menganalisis serangannya dan kemudian menyelesaikannya dengan cara yang ditargetkan, maka dia akan meluncurkan gelombang serangan intensif yang akan membuat otaknya tidak dapat menganalisisnya sama sekali. Nanako Ito melihat Qin Aoksue meninjunya 2 kali berturut-turut. Dia hendak mengulangi trik lamanya dan menggunakan telapak tangannya untuk melepaskan kekuatannya, tapi dia tidak menyangka bahwa setelah 2 pukulan itu, Aoksue akan menyerangnya dengan tangan kiri dan kanannya, kaki secara bergantian. Pada saat ini, Ito Nanako sedikit tidak bisa menahannya, setiap kali dia menggunakan telapak tangannya untuk melepaskan kekuatannya, mulai dari telapak tangannya, ke lengannya, dan kemudian ke tubuhnya, perlu dikoordinasikan untuk melepaskan kekuatan tersebut. Jika tidak, ketebalan telapak tangannya saja tidak akan cukup, mungkin akan menghilangkan kekuatan Aoksue sepenuhnya. Namun, ketika serangan Qin Aoksue menjadi lebih cepat dan ganas, dia tidak bisa menahannya. Ketika Aoksue menendangnya, dia tidak punya waktu untuk menyesuaikan tubuhnya untuk merespons. Tendangan itu mengenai telapak tangannya.
Setelah telapak tangan melepaskan 20% kekuatannya, tubuhnya tidak punya waktu untuk mundur, jadi 80% sisanya kekuatannya hampir semua terkonsentrasi pada lengannya. Dengan sekali klik, terdengar suara garing dari lengan kanan Ito Nanako, disusul rasa sakit yang menusuk, yang langsung membuat keningnya dipenuhi butiran keringat. Meski lengannya tidak patah akibat hantaman tersebut, namun terasa tulangnya telah retak dan lengannya langsung membengkak. Tangan Qin Aoxue memukul, dan penonton langsung bersorak. Sebagian besar orang yang datang ke tempat kejadian hari ini adalah penonton domestik, jadi mereka tentu saja mendukung Qin Aoxue, pemain lokal Tiongkok. Melihat dia mendapatkan keuntungan saat ini, penonton tentu saja sangat bersemangat. Nanako Ito tahu betul bahwa jika dia terus bersikap pasif, perlawanannya akan segera hilang oleh Aoxue. Terlebih lagi, jika lengan kananku menahan kekuatan seperti itu lagi, aku takut patah. Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan tangan kiriku untuk melawan lawan, dan aku khawatir aku akan kalah lebih cepat. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga dan mengambil inisiatif. Jadi, saat Aoxue hendak menyerangnya, dia tiba-tiba berbalik ke samping dan menghindari tendangan Qin Aoxue di kaki kanannya. Kemudian, dia segera mengayunkan tangan kirinya dan langsung mengenai betis kanan Qin Aoxue yang jatuh. Aoxue tidak menyangka Nanako Ito bisa menghindar begitu cepat, dia hampir mengelak hanya dengan lewat, dan dia tidak menyangka Nanako Ito bisa langsung menyerangnya saat menghindar. Namun, saat ini, kaki kanannya belum sepenuhnya mendarat di tanah, dan sudah terlambat untuk membela diri. Bab 743. Pada saat ini, Aoxue Qin tidak bisa menahan perasaan kesal karena kecerobohannya. Dia hanya fokus melancarkan serangan terus-menerus pada Ito Nanako, tapi dia mengabaikan bahwa dia adalah master di antara para master, dan dia benar-benar berbeda dari lawan yang dia temui sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun serangan menindas semacam ini memang sangat mengancam Nanako Ito, namun nyatanya ia meninggalkan banyak kekurangan. Pada saat ini, Nanako Ito memukul lutut Aoxue dari samping dengan tangan kirinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan keras, Ito Nanako merasa seperti baru saja ditinju pelat baja, dan seluruh pergelangan tangannya terguncang dan mati rasa. Aoxue Qin, sedangkan untuk Aoxue, mengira dia akan terluka parah setelah menerima pukulannya, tapi dia tidak menyangka itu hanya rasa sakit di lututnya. Tingkat rasa sakit ini sepenuhnya berada dalam kisaran yang dapat diterima oleh saya. Selain sedikit rasa sakit, hampir tidak ada dampak nyata pada saya. Dia diam-diam terkejut, setelah Tuan Ye membantuku menyerap obat ajaib. Tidak hanya kekuatanku yang meningkat pesat, tetapi kemampuan tubuhku untuk menahan pukulan juga meningkat pesat. Aku tahu kekuatan Nanako Ito. Ya, jika saya pernah menerima pukulan seperti itu sebelumnya, lutut saya akan terluka parah, kemungkinan besar patah tulang. Tapi sekarang tampaknya pukulan berat Ito Nanako, bagi saya, lebih seperti anak berusia 4 atau 5 tahun. Tinju yang ditinju oleh anak itu tidak mematikan sama sekali. Ito Nanako juga terkejut saat ini. Dia hanya tahu bahwa Blizzard sangat kuat sekarang, terutama kekuatan pukulannya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Aoxue Qin perlawanan saat ini terhadap pukulannya juga luar biasa kuat. Saya telah menggunakan semua kekuatan saya dalam pukulan ini, tetapi ketika saya melihat Qin Aoxue, dia tampak baik-baik saja. Bahkan ekspresi Qin Aoxue tidak menunjukkan rasa sakit, hanya rasa jengkel. Ito saat ini, Nanako menyadari bahwa dia telah benar-benar kehilangan kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini. Kekuatan pukulannya tidak sebaik Qin Aoxue. Dia masih memiliki keterampilan dan pengalaman, tetapi sekarang dia menemukan bahwa kemampuan fisik Aoxue untuk menahan pukulan telah jauh melampaui kekuatannya sendiri. Menurut situasi ini, bahkan jika dia tetap diam selama 5 atau 10 menit, saya khawatir akan sulit baginya untuk benar-benar menyakitinya. Pada saat ini, Aoxue menyadari rasa malunya dan menjadi berani, memutuskan untuk bekerja keras untuk menghadapi Ito Nanako. Dia merasa sangat malu ketika dia dipukul oleh Ito Nanako barusan, dan bahkan merasa kasihan atas harapan Ye Chen padanya. Dia berpikir dalam hati, bagaimanapun, Tuan Ye memberi saya dengan keuntungan yang begitu besar, seharusnya aku menekan Nanako Ito dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan, tapi jika aku terus ditangkap olehnya untuk melawan, Tuan Ye pasti akan kecewa padaku. Memikirkan hal ini, dia segera menyerang Ito Nanako. Ekspresi furui yang biasa dari Ito Nanako tidak bisa membantu tetapi tampak sedikit ngeri.
Sementara dia dengan cepat mundur, dia menatap sosok Qin Aoxue lagi, mencoba untuk Qin Aoxue menemukan kekurangannya dalam gerakannya pada saat ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa semua serangan Qin Aoxue terkonsentrasi di pelat atas, dan pertahanan pelat bawah tampaknya telah mengendur sampai batas tertentu. Jadi, dia memutuskan untuk terus memainkan serangan balik defensif. Kali ini, dia membidik pelat bawah Qin Aoxue. Qin Aoxue meninju 2 kali berturut-turut, tetapi Ito Nanako menghindari keduanya. Melihat peluang bagus, Ito Nanako segera berjongkok dan menggosok tubuh Qin Aoxue ke samping dan ke depan untuk menerobos. Pada saat yang sama, dengan tangan kirinya di depan dan tangan kanannya yang terluka di belakang, ia memukul pinggang Aoxue dengan kedua tangannya. Penonton Tiongkok yang hadir semuanya berteriak kaget, karena dalam pandangan mereka, Aoxue hendak ditangkap oleh lawan dan berhasil melakukan serangan balik lagi. Tetapi, pada saat kritis, Aoxue Qin membuat telapak tangan dengan tangan kirinya dan kepalan dengan tangan kanannya. Dia tiba-tiba mendorong tangan kanannya dengan kuat dengan telapak tangan kirinya, dan kemudian memberikan kekuatan besar pada siku kanannya dan menyerang dada Nanako Ito dengan kecepatan tinggi. Qin Aoxue, pukulan ini bisa dikatakan sebagai kekuatan dan kecepatan tertinggi. Lengan kanannya sendiri memiliki kekuatan yang besar, namun pukulan ini tidak hanya menggunakan seluruh kekuatan lengan kanannya, tetapi juga kekuatan lengan kirinya. Ditumpangkan, Ito Nanako tidak pernah bermimpi bahwa kelemahan yang sengaja diungkapkan Qin Aoxue sebenarnya hanyalah umpan untuk memikat musuh lebih dalam. Sebelum telapak tangannya mengenai tulang rusuk Qin Aoxue, siku kanan Qin Aoxue telah mengenai dadanya dalam sekejap. Kekuatan sikunya luar biasa, belum lagi superimposisi seluruh kekuatan kedua lengannya. Nanako Ito langsung merasa seperti terkena peluru meriam di dadanya, dan kekuatan besar itu mematahkan banyak akarnya. Tulang rusuk, tapi kurang dari 30% kekuatan besar telah dihilangkan. Kekuatan yang tersisa menjatuhkannya langsung, dan seluruh orang terbang langsung beberapa meter jauhnya. Segera setelah itu, tubuh Ito Nanako menarik parabola di udara dan jatuh ke tanah. Dengan abang, saat Nanako Ito jatuh ke tanah, dia segera mengeluarkan seteguk darah, dan seluruh wajahnya langsung menjadi pucat. Ye Chen juga tidak menyangka bahwa serangan Qin Aoxue menggunakan kekuatan seperti itu. Dengan dia saat ini, kekuatan Nanako Ito, apalagi Nanako Ito, kalaupun muncul pemain laki-laki dengan berat 200 kg, aku khawatir dia tidak akan mampu membawanya. Kekuatan sebesar itu menghantam tubuh Nanako Ito yang beratnya kurang dari 100 kg, tidak hanya langsung menjatuhkannya. Dia tulang rusuknya terluka, patah, bahkan organ dalamnya rusak parah. Saat ini, dia seperti korban yang mengalami luka dalam yang parah akibat kecelakaan mobil, bahkan nyawanya dalam bahaya. Namun gadis Jepang yang keras kepala ini, pada saat ini, dia masih mati-matian menggunakan tangannya di arena yang mulus, mencoba untuk berdiri lagi. Qin Aoxue juga tidak menyangka bahwa pukulan amarahnya akan melukai lawan sedemikian rupa, jadi dia panik di atas panggung. Dia berdiri di sana dengan tatapan kosong menatap Nanako Ito, tidak tahu harus berbuat apa. Wasit segera berlari ke arah Nanako Ito dan bertanya dengan prihatin, "Nona Ito, apa kabar? Apakah Anda ingin berhenti bermain sekarang?" Petik 2. Nanako Ito menggigit bibir bawahnya yang tidak berdarah dengan sederet gigi putih. Dia menggelengkan kepalanya keras-keras dan berusaha mendorong dirinya ke atas dengan kedua tangannya, namun setelah beberapa kali mencoba, dia gagal. Saat ini, wasit sedikit bingung, katanya menyesal, "Maaf Bu Ito, saya harus mulai menghitung mundur." 10. Petik 2. 9. Nanako Ito masih berusaha berdiri kembali sambil mendengarkan hitungan mundur wasit. Namun, seluruh dadanya sudah terasa sakit hingga ke tulang saat ini. Dia tidak tahu seberapa parah lukanya. Dia hanya melihat Ye Chen dari kejauhan, tapi dia tidak bisa melihat ekspresi Ye Chen dengan jelas. Dia tidak tahu apakah cara Ye Chen memandangnya saat ini adalah karena kesusahan atau kesakitan, kekecewaan. Jadi, dia ingin berdiri dan melihat lebih jelas. Bab 744. Namun kondisi fisik Nanako Ito saat ini sama sekali belum cukup untuk menunjang dirinya untuk bisa berdiri kembali. Dia bekerja keras dengan rasa sakit dan keengganan di wajahnya, dan wasit di samping terus menghitung mundur detik. Nanako Ito bertahan beberapa kali, namun tetap tidak mampu melakukannya, hingga wasit membacakan detik terakhir dan secara resmi meniup peluit untuk mengumumkan resmi berakhirnya pertandingan.
Semua kekuatan di tubuhnya sepertinya terkuras habis saat ini, dan dia berbaring di atas ring dengan keras. Kerumunan bersorak-sorai memekakkan telinga, karena mereka tahu bahwa Qin Aoxue memenangkan final dan memenangkan kejuaraan kompetisi internasional ini. Wasit juga mengangkat lengan Qin Aoxue tinggi-tinggi saat ini dan berkata dengan lantang, "Sekarang saya umumkan bahwa juara kompetisi sanda perguruan tinggi internasional ini adalah pemain lokal Tiongkok Qin Aoxue." Sorak-sorai mencapai puncaknya dalam sekejap. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan pada saat bersamaan. Ye Chen juga berdiri dan bertepuk tangan, tapi dalam hatinya dia mengkhawatirkan Nanako Ito. Saat itu, tim medis keluarga Ito langsung bergegas menuju ring sambil membawa tandu. Setelah dokter wanita parubaya terkemuka melakukan pemeriksaan sederhana terhadap Ito Nanako, ia langsung berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Wanita tertua terluka parah. Kita harus segera ke bandara." Ito Nanako berkata dengan lemah dan susah payah, "Tidak bisakah Anda menunggu lebih lama lagi?" Dokter menggelengkan kepalanya, nadanya sangat serius, dan dia sangat gugup. "Nona, luka Anda sangat serius sekarang. Bukan hanya tulang rusuk Anda yang patah, tetapi juga organ dalam Anda juga rusak parah. Kita harus melakukannya sekarang. Bawa kamu ke dalam ambulans dan mulai pertolongan pertama." Petik 2. Sebelum datang, kami telah menaruh banyak peralatan pertolongan pertama yang berukuran besar di pesawat. Kami akan memberikan perawatan lebih lanjut untuk Anda dalam perjalanan kami nanti kembali ke Jepang. Setelah kita sampai di Jepang, aku akan segera mengirimmu ke rumah sakit terbaik dan menerima perawatan terbaik. Begitu dia selesai berbicara, dia segera memerintahkan, "Cepat. Ayo berangkat sekarang." Ito Nanako telah keengganan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, tetapi situasinya saat ini tidak lagi sama yang bisa dia kendalikan. Ini semua adalah dokter di keluarga, dan mereka semua menerima perintah dari ayahnya. Alhasil, Nanako Ito langsung ditandu oleh dokter dan kemudian segera dibawa keluar dari pertandingan. Melihat Nanako Ito dibawa pergi, Ye Chen merasa agak tidak nyaman. Dia masih tidak tahu seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh pukulan penuh Qin Aoxue pada Nanako Ito. "Saya tidak tahu apakah hidupnya dalam bahaya." Faktanya, cara teraman bagi Ye Chen adalah mendiagnosisnya secara pribadi untuk menentukan apakah hidupnya dalam bahaya. Jika demikian, gunakan energi spiritual untuk memberantasnya. Namun, sekarang dokter dari keluarga Ito segera membawanya pergi. Ye Chen tidak punya peluang sama sekali. Menunggu saat Ye Chen mengusirnya keluar dari gym, para dokter dari keluarga Ito memindahkan Nanako Ito ke ambulans. Saat ini, Nanako Ito tiba-tiba melihat sosok familiar muncul di pintu keluar gimnasium yang menghantuinya. Dia langsung mengenali sosok itu sebagai Ye Chen. Alhasil, Nanako Ito merasa sangat bersemangat, namun saat ini, pintu ambulans telah ditutup, dan dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melirik Ye Chen dari kejauhan melalui celah pintu sebelum menutup pintu. Saat pintu mobil tertutup sepenuhnya, dia menangis. Pada saat yang sama, dia tersedak. Dalam hatinya, "Selamat tinggal, Ye Chen Jun. Meskipun begitu, aku tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk bertemu denganmu lagi." Melihat ambulans menderu menjauh dari stadion, Ye Chen berhenti dan menghela nafas tak berdaya. Sebuah suara tidak dapat disangkal. Dalam hatinya, dia sangat mengkhawatirkan Nanako Ito. "Namun, sekarang saya tidak punya pilihan lain. Kita hanya bisa berharap Nanako Ito bisa melewatinya dengan selamat. Adapun apakah dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi, dia hanya bisa menyerahkannya pada takdir." Pada saat ini, Kobayashi Jiro sedang duduk di ruang tamu Jiuxuan Pharmaceutical. Karena bubuk Jiuxuan Wei sangat populer dan langsung laris begitu dipasarkan, tekanan produksi di pihak Wei Liang sangat tinggi. Sejak tadi malam, efek ajaib Jiuxuan Wei San telah diberitakan oleh netizen di WeChat Moments, Weibo, dan platform lainnya. Crazy MW, ditambah dengan pengaruh aura Gu Qiwi sehingga bisa dikatakan sangat populer. Popularitas obat ini terlalu tinggi, dan tekanan paling langsung adalah kurangnya produktivitas. Oleh karena itu, Wei Liang memutuskan untuk membayar gaji 2 kali lipat kepada karyawannya. Biarkan semua orang bekerja lembur dan memproduksi bubuk Jiuxuan Wei secepat mungkin. Oleh karena itu, dini hari tadi, ia berangkat langsung ke bengkel untuk memandu produksi, dan juga mengadakan rapat mobilisasi bagi karyawan di bengkel tersebut untuk memobilisasi semangatnya. Oleh karena itu,
tidak ada waktu untuk menerima Kobayashi Jiro yang datang lebih awal menemuinya. Sekretaris hanya bisa meminta Kobayashi Jiro menunggu di ruang tamu. Kobayashi Jiro menjadi semakin kesal semakin lama dia menunggu. Awalnya, saya seharusnya pergi ke pertandingan hari ini untuk mendukung Nanako Ito. Namun, demi masa depan Xiaolin Pharmaceutical, dia dengan enggan melepaskan ide ini dan datang ke Jiuxuan Pharmaceutical. Saya pikir jika negosiasi berjalan lancar, saya mungkin bisa segera kembali ke stadion tepat waktu. Tanpa diduga, Wei Liang meninggalkan dirinya sendirian di ruang tamu selama hampir 2 jam. Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima pemberitahuan, kompetisi Sanda Universitas Internasional Jinling telah resmi berakhir, dan pemain Tiongkok Qin Aoxue memenangkan kejuaraan. Dia buru-buru mengklik pemberitahuan tersebut dan mengabaikan laporan bahwa Qin Aoxue memenangkan kejuaraan. Langsung ke laporan tentang Nanako Ito. Ketika dia melihat berita di laporan bahwa Nanako Ito terluka parah dan langsung kembali ke Jepang untuk perawatan, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, sialan. Jika saya bisa mengikuti Nanako Ito saat ini, saya pasti akan menjadi mampu memenangkan kesempatan. Apakah dia memiliki kesan yang baik? Bagaimanapun, hati seorang wanita seharusnya sangat rapuh di bawah pukulan ganda dari kegagalan dan cedera. Dia sangat membutuhkan perawatan dan perhatian orang lain. Petik 2. Hei, kesempatan yang bagus, sayang sekali. Wei Liang baru mengakhiri rapat mobilisasi di bengkel setelah pukul 10 dan datang ke ruang resepsi. Begitu dia memasuki ruang resepsi, Kobayashi Jiro segera berdiri dan berkata dengan penuh semangat, "Oh, kamu pasti manajer Wei." Tanda seru. Wei Guangming mengangguk, "Ya, ini saya." "Apakah yang mulia Tuan Jiro Kobayashi?" Petik 2. "Ya, di bawah sana." Jiro Kobayashi tersenyum hormat dan berkata, "Manajer Wei, ini pertemuan pertama kita, jadi tolong jaga saya." Wei Liang sudah lama mengetahui apa yang dilakukan kakak Kobayashi Jiro, Kobayashi Ichiro. Oleh karena itu, dia selalu mewaspadai Kobayashi Jiro. Jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, "Tuan Kobayashi, saya bertanya-tanya mengapa Anda datang kepada saya kali ini?" Kobayashi Jiro tertawa dan memuji, "Saya mendengar bahwa perusahaan Anda telah meluncurkan bubuk Jiuxuan Wei, yang kebetulan tersedia di Kobayashi Pharmaceutical. Xiaolin Wei-san adalah produk terlaris di seluruh Asia, jadi saya ingin datang dan berbicara dengan Anda, manajer Wei, tentang kerjasama." "Kerjasama?" Wei Liang berkata tanpa ragu, "Maaf, Tuan Xiaolin, farmasi Jiuxuan kami tidak ada hubungannya dengan Xiaolin. Tidak ada yang mudah untuk dikerjakan di bidang farmasi." Bab 745. Kobayashi Jiro tidak menyangka bahwa Wei Liang akan menolak begitu saja. "Setidaknya Anda harus memikirkannya, atau berpura-pura memikirkannya, bukan? Bukankah ini rasa hormat yang diharapkan dalam negosiasi bisnis?" Meski marah, Kobayashi Jiro tetap menahan amarah batinnya. Dia tetap tersenyum sopan dan berkata kepada Wei Liang, "Manajer Wei, mohon maafkan saya karena berbicara lebih blak-blakan. Jiuxuan Pharmaceutical tidak dianggap sebagai perusahaan farmasi terkemuka di Tiongkok, dan bahkan lebih tidak mencolok di dunia. Jika Anda mau pergi ke luar negeri dan memasuki pasar Asia atau bahkan pasar global, dengan kekuatan perusahaan Anda, mustahil untuk membuat terobosan." Pada titik ini, dia menepuk dadanya dan berkata dengan sedikit bangga, "Tapi kami Kobayashi Pharmaceutical berbeda. Kami memiliki sejarah beberapa dekade dan telah mendapatkan reputasi tertentu di pasar internasional. Terlebih lagi, kekuatan kami secara keseluruhan jauh lebih kuat dari Anda. Lini produksi kami itu juga jauh lebih maju dari Anda, dan itu kapasitas produksi jauh di depan Anda. Dalam keadaan seperti itu, Jiuxuan Pharmaceutical tidak dapat bersaing dengan Kobayashi Pharmaceutical. Oleh karena itu, dengan peluang yang begitu bagus, mengapa tidak bekerja sama secara mendalam dengan Kobayashi Pharmaceutical?" Wei Liang mencibir dan berkata, "Tuan Xiaolin, skala Jiuxuan Pharmaceutical saat ini memang tidak sebesar milik Anda, namun saya yakin dengan khasiat yang sangat baik dari produk kami, meskipun hanya dari mulut ke mulut, kami dapat dengan cepat tumbuh dan berkembang sama sekali tidak menjadi masalah, keluar dari Asia dan go global. Kita bahkan tidak perlu pergi ke luar negeri sendiri, dan konsumen asing akan berinisiatif datang kepada kita untuk membeli. Ini adalah daya tarik dari hal-hal yang baik." Jiro Kobayashi mengungkapkan sedikit jelek,
Dia sendiri memiliki pemahaman yang mendalam tentang betapa bagusnya Jiuxuan Weishan. Tadi malam saya meminum sebungkus Jiuxuan Weishan dengan niat untuk mencobanya, alhasil rasa tidak nyaman di perut saya benar-benar hilang, dan hingga saat ini tidak ada tanda-tanda kambuh lagi. Baik dari segi kemanjuran maupun durasinya, ini jauh lebih kuat dari Xiaolin Weishan kita sendiri. Oleh karena itu, jika kita melihat tren ini, setelah Jiuxuan Weishan diluncurkan, Xiaolin Weishan mungkin akan kehilangan pasar sepenuhnya. Dan terdapat aturan umum di seluruh dunia, begitu suatu produk menjadi sangat bagus, hal itu akan memicu penyebaran spontan di antara pengguna, dan kemudian akan segera memicu penyebaran virus yang sangat cepat. Bagaimanapun, penyebaran efek dari mulut ke mulut lebih efektif daripada iklan apapun. Jadi, dia hanya bisa menahan amarah di hatinya dan berkata kepada Wei Liang sambil tersenyum, "Manajer Wei, saya tahu produk Anda memang bagus, tapi sejujurnya, produktivitas Anda, teknologi produksi, masih kalah dengan dari Xiaolin Pharmaceutical. Ada kesenjangan yang besar. Lagi pula, jika Anda ingin meningkatkan produksi dalam waktu singkat, itu akan sangat sulit. Lagi pula, Anda harus memilih lokasi untuk ekspansi, membangun pabrik, dan memperkenalkan jalur produksi baru. Setelah semuanya selesai, Anda harus membangun peralatan. Debugging dan sertifikasi mutu, proses ini tidak akan selesai dalam 1 atau 2 tahun. Dalam 1 atau 2 tahun, Anda tidak akan dapat dengan cepat menempati pasar karena kapasitas produksi yang tidak mencukupi. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan Kobayashi Pharmaceutical, maka Kobayashi Pharmaceutical akan itu dapat menutupi sebagian besar kekurangan Anda. Mari bekerja sama dan menghasilkan banyak uang bersama." Petik 2. Pada saat itu, saya dapat mengubah semua lini produksi Xiaolin Pharmaceutical untuk memproduksi Jiuxuan Weishan. Kita berdua dapat menetapkan rasio kerjasama, misalnya Anda mendapat 60%, saya ambil 40% dan mengganti nama Jiuxuan Weishan menjadi Jiulin Weishan, yang artinya produk gabungan antara Jiuxuan Pharmaceutical dan Xiaolin Pharmaceutical. Anda harus tahu bahwa produktivitas Xiaolin Pharmaceutical setidaknya 8 hingga 10 kali lipat dari Jiuxuan Pharmaceutical Anda. Kami memiliki banyak jalur produksi di Jepang dan 3 jalur produksi di Cina dan Asia Tenggara. Konten teknis dari setiap lini produksi adalah yang terbaik di dunia. Jika Anda ingin membangun begitu banyak lini produksi, dibutuhkan setidaknya 5 hingga 8 tahun. Dalam hal ini, mengapa Anda tidak mau bekerja sama dengan kami? Kobayashi Jiro banyak berbicara, tetapi satu-satunya hal yang menyentuh hati Wei Liang adalah masalah kurangnya produktivitas Jiuxuan Pharmaceutical. Jiuxuan Pharmaceutical adalah bekas Weiss Pharmaceutical, dan skala Weiss Pharmaceutical benar-benar jauh di belakang Xiaolin Pharmaceutical. Belum lagi, total aset Weiss Pharmaceutical sebelumnya hanya 2 hingga 3 miliar yuan, tetapi uang tunai yang dicuri oleh Xiaolin Pharmaceutical sendiri dari Ye Chen adalah 11 miliar yuan, dan nilai pasar Xiaolin Pharmaceutical lebih dari 100 miliar yuan, setidaknya puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari Weishi Pharmaceutical. Oleh karena itu, kini Jiuxuan Pharmaceutical ingin memperluas kapasitas produksi Jiuxuan Weishan. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan selain meminta karyawan tersebut bekerja lembur sebanyak mungkin adalah dengan segera memperluas lini produksi. Namun seperti yang dikatakan Jiro Kobayashi, jika ingin memperluas lini produksi, Anda harus menginvestasikan banyak tenaga, sumber daya material, sumber daya keuangan dan waktu, tetapi yang paling penting adalah waktu. Ada pepatah lama di Eropa yang menyatakan bahwa Roma tidak dibangun dalam sehari. Jika Jiuxuan Pharmaceutical ingin memperluas lini produksinya, hal itu tidak akan tercapai dalam waktu singkat. Selanjutnya, jika Jiuxuan Weishan menjadi populer di seluruh dunia, Jiuxuan Pharmaceutical tidak akan memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan yang meningkat tajam di pasar global. Memikirkan hal ini, Wei Liang tidak bisa menahan keraguannya. Jadi, dia berkata kepada Jiro Kobayashi, "Tuan Kobayashi, masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan. Saya hanya orang yang bertanggung jawab atas Jiuxuan Pharmaceutical. Apakah saya dapat bekerja sama dengan Anda tergantung pada apa yang diinginkan bos kami." Melihat itu, Wei nada suara Liang sedikit santai, Kobayashi Jiro tahu bahwa masalah ini masih ada kemungkinannya, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, tolong minta manajer Wei untuk segera menelepon atasan Anda dan memeriksa Anda. Apakah bos punya niat untuk melakukannya bekerja sama? Jika dia memiliki niat untuk bekerja sama,
kita dapat bertemu dan mengobrol serta menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Setelah kita mencapai kerjasama, saya akan segera mengalihkan semua lini produksi Xiaolin Pharmaceutical untuk memproduksi Jiuxuan Weisan, dan ini adalah masa depan Jiulin Weisan. Oke, Wei Liangming mengangguk, mengeluarkan ponselnya, keluar dari ruang tamu, pergi ke ruangan yang sunyi dan tak berawak dan menelepon Ye Chen. Saat ini, Ye Chen sedang menyaksikan Qin Aoxue menerima medali emas kejuaraan di podium, sambil merasa sedih di hatinya atas kepergian Nanako Ito. Saat ini, dia menerima telepon dari Wei Liang. Menekan tombol jawab, Ye Chen bertanya kepadanya, "Wei Liang, apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" Wei Liang buru-buru berkata, "Tuan Ye, seperti ini. Ada orang Jepang yang datang ke Jiuxuan Pharmaceutical untuk bekerja sama. Sebenarnya, dia adalah separuh dari milikmu." Seorang kenalan. Ye Chen tertegun sejenak, lalu bertanya sambil tersenyum, "Setengah kenalan yang kamu bicarakan itu pasti Kobayashi Jiro, kan?" "Ya, itu dia." Wei Liang buru-buru merangkum kerja sama Kobayashi Jiro. Yi Xiang memberi pengenalan kasar pada Ye Chen. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, "Tuan Ye, menurut saya kapasitas produksi kita saat ini memang menjadi belenggu yang sangat besar. Jika Jiuxuan Pharmaceutical ingin lepas landas, harus meningkatkan kapasitas produksinya beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat. Kerjasama dengan Kobayashi Farmasi mungkin bukan solusi. Soal rasio saham, kalau dirasa kurang tepat, saya bisa bicara lagi dengannya." Bersambung.